Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Saat ini saya ingin membuat sebuah video introduction untuk channel ini yang saya harapkan bisa menjelaskan kenapa channel ini dibuat sekaligus memperkenalkan siapa diri saya sambil membagikan pengalaman yang saya harapkan bisa menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan dan juga betapa besar kasih Tuhan bagi kita, di mana Dia menuntun kita sesuai dengan kehendaknya, menyelamatkan kita dengan cara yang tidak kita duga. Perkenalkan, nama saya adalah David Calvin Wijaya Rumalak. Sementara video ini dibuat, saya sementara berada di Papua Barat, bertanggung jawab untuk melayani 2 jemaat sebagai gembala jemaat bagi mereka. Dan saya sudah menikah, memiliki seorang istri dan seorang anak yang saya sangat cintai. Dari kecil saya sangat menyukai teknologi, entah itu elektronik, digital, atau sejenisnya. Intinya saya sangat menyukai teknologi. Semasa SD pun saya sudah bisa membuat mainan sendiri. Dari dinamo bekas, baterai, kemudian saya membuat kapal, motor kecil. Saya bisa membuat mobil-mobilan. Kalau dulu waktu saya kecil pernah sempat tren Mini 4WD, saya bisa membuat sendiri dengan alat seadanya meskipun tidak sebagus dengan Mini 4WD yang dijual. Ketika SMP saya mulai suka mengoleksi barang-barang elektronik rusak, tape rusak, radio rusak. Kemudian saya gabung-gabungkan dan menjadi satu bagian yang berfungsi. Atau ada kalanya juga rusak. Karena itu saya sering dipanggil profesor, doktor, kabirator kotor oleh keluarga saya. Karena kebanyakan barang yang saya pegang rusak, tapi ada juga yang jadi. Sempat saya dibayar jasa saya memperbaiki radio rusak. Saya ingat SMP dengan harga Rp20.000. Saya memperbaiki radio rusak tetangga saya. Intinya saya menyukai teknologi. Ketika saya SMA, saya mengikuti sebuah kegiatan misionari. Dan saya bersama teman saya, kami berkomitmen. Kalau nanti sudah tamat SMA, kami akan ikut misionari. Kami ingin menjadi seorang misionari yang melayani Tuhan. Namun, karena dalam angan-angan saya, dalam pemikiran saya rindu menjadi seorang yang pakar di bidang teknologi. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penemu yang luar biasa. Saya berfokus untuk melanjutkan pendidikan saya tanpa mengingat kembali komitmen untuk menjadi seorang misionari. Saya masuk ke salah satu universitas di Manado dengan jurusan teknologi informasi, dengan harapan saya akan tamat secepat mungkin dari universitas tersebut dengan jurusan yang saya ambil, dengan nilai sebaik mungkin. Kemudian saya akan memulaikan karir saya di perusahaan, karena saya tahu di universitas tersebut, jika lulus dari universitas tersebut dengan nilai yang baik, bukan kita yang mencari perusahaan, tapi perusahaan yang akan mencari kita. Karena itu saya berfokus untuk menempuh pendidikan saya sebaik mungkin di jurusan tersebut dan universitas tersebut. Namun, yang menjadi kendala, tiap malam saya tidak bisa tertidur. Saya terus terngiang-ngiang, saya harus melayani Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Saya tinggal di asrama ngomong-ngomong. Saya berusaha untuk menolak semua pemikiran itu, semua perasaan itu. Saya berusaha untuk mengalihkan pemikiran saya, Tuhan, saya juga bisa melayani Tuhan. Saat saya di bidang saya sebagai seorang ahli komputer, saya bisa melayani Tuhan dengan cara-cara yang lain. Ataupun jika saya sudah tamat dari kuliah, saya akan menjadi misionari, sebuah komitmen yang saya tunda. Namun pemikiran itu terus terngiang-ngiang, terus terngiang-ngiang. Saya terus tersadar tiap malam. Saat saya tidur, saya terbangun, saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apakah saya tidak bisa menggapai cita-cita saya? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Namun, saya tetap akan melayani Tuhan dengan cara saya. Setidaknya izinkan saya menyelesaikan pendidikan saya. Bukannya pemikiran itu hilang dengan sendirinya, namun pemikiran itu terus lebih berkembang. Kamu harus mengambil jurusan filsafat. Saya berpikir, Tuhan, saya sekarang sudah di komputer, teknik informasi, sesuai dengan angan-angan dan cita-cita saya, sesuai dengan harapan saya. Kenapa saya harus beralih ke filsafat? Pemikiran itu terus berkembang, dan terus menuntut saya untuk terjaga setiap malam. Kamu harus pindah filsafat, kamu harus pindah filsafat. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan pada saat itu. Setidaknya saya bergumul setiap malamnya untuk hal itu. Saya tidak mungkin meninggalkan cita-cita saya. Saya tidak mungkin pindah fakultas di tengah semester sebentar berjalan. Kemudian saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang Tuhan ingin saya pindah jurusan, ambil filsafat pada saat itu, jurusan kependetaan, saya berdoa, Tuhan, kasih saya nilai yang baik, kasih saya nilai yang bagus, supaya orang-orang tidak akan katakan saya pindah filsafat karena saya tidak mampu di bidang komputer, teknologi informasi.
Benar, setelah saya berdoa seperti itu, setelah saya berkomitmen seperti itu, saya mulai tidur nyenyak, saya mulai kuliah dengan baik, saya mulai terus berfokus kepada pendidikan saya di semester itu. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya untuk pindah fakultas, saya harap nilai saya baik di tahun ajaran ini. Dan benar, selesai semester pertama, saya kembali ke rumah orang tua saya sambil menunggu nilai keluar. Pada saat itu, saat saya cek di internet, nilai dikeluarkan secara online, saya melihat nilai saya dan benar, nilai saya pada waktu itu bagus. Kemudian saya berpikir, Tuhan, kenapa saya harus pindah? Kemudian saya masuk ke semester 2, kembali dengan jurusan yang sama. Karena saya berpikir, Tuhan sudah memberkati saya di sini. Nilai saya bagus dan tidak masalah saya tetap di jurusan teknologi informasi. Kemudian kembali saya berkuliah dan kembali gangguan setiap malam, tidak bisa tidur. Pemikiran itu terus terngiang-ngiang dalam pemikiran saya. Kamu harus pindah jurusan. Kamu harus melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Saya terus berdoa, Tuhan sudah memberkati saya di sini. Saya pun akan tetap melayani Tuhan dengan bidang saya, dengan keinginan saya, dengan cara yang saya sukai. Saya tetap akan melayani Tuhan. Namun nyatanya, bisikan itu terus mengganggu setiap malam. Dan kembali saya berdoa hal yang sama. Tuhan, kalau memang Tuhan mau supaya saya pindah jurusan, buat nilai saya di semester ini bagus, supaya saya tidak dikatakan saya pindah karena saya tidak mampu teknologi informasi. Dan benar, saya kembali minta tolong teman-teman saya, tim penginjilan Parakletos Ministry, untuk mendoakan saya. Saya akan pindah fakultas semester depan. Doakan saya. Kemudian gangguan itu kembali hilang. Saya kembali berkuliah seperti biasa. Saya mau nilai saya di semester ini baik, supaya orang tidak mengatakan saya tidak mampu. Kemudian benar, selesai kuliah, saya kembali ke rumah, melihat nilai secara online, dan benar, nilai yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bagus, di atas rata-rata. Dan kembali pemikiran yang sama muncul. Tuhan sudah memberkati saya di sini. Nilai saya bagus. Saya bisa di sini. Saya mampu di sini. Saya akan melayani dengan cara saya. Semester ketiga masuk. Kemudian saya saat mendaftar kembali jurusan yang sama, teknologi. Kembali saya melakukan perkuliahan seperti biasa dan kembali gangguan setiap malam sebelum tidur terus muncul dalam pemikiran saya kembali. Engkau harus melayani Tuhan. Pindah jurusan. Engkau harus melayani Tuhan. Ingat komitmenmu. Dan terus itu mengganggu saya hampir setiap malam. Kemudian, saya benar-benar butuh ketenangan dan saya berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan inginkan saya melayani Tuhan dengan caranya Tuhan, saya harus pindah fakultas. Buat seperti ini. Kalau saya sakit semester ini, hampir mati dan sembuh, saya akan pindah fakultas. Dan benar, belum pertengahan semester, saya harus drop karena saya sakit. Saya masuk rumah sakit dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan sakit seperti itu. Tangan saya kaku, terlipat seperti ini, kemudian lidah saya naik ke atas. Kemudian saya sulit bernafas. Orang tua saya sudah menangis-menangis. Sudah telepon keluarga di kampung. Aduh, kasihan, doakan David. Mereka mengira saya sudah mau lewat. Dan itu mengubah pandangan saya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta ampun. Saya benar-benar sudah bermain-main dengan Tuhan. Dan benar, saya drop out di pertengahan semester ketiga. Semester keempat masuk, saya mendaftar kembali dengan jurusan yang berbeda. Saya pindah di Fakultas Filsafat. Hal yang menarik yang saya ingat pada saat perkenalan. Biasanya pada saat masuk di fakultas tersebut atau salah satu jurusan, di chapel program, mahasiswa-mahasiswa baru akan dipanggil maju dan memperkenalkan diri dan alasan mereka mengambil Fakultas Filsafat. Yang saya ingat, kami ada beberapa orang pada saat itu, mahasiswa baru di Fakultas Filsafat yang masuk pada semester itu. Kami dihadapkan di teman-teman mahasiswa yang lain, kemudian ditanya, kenapa mengambil jurusan filsafat? Saya ingat beberapa teman saya yang lain mengatakan panggilan. Saya sendiri, saya tidak mau mengaku bahwa itu adalah sebuah panggilan. Karena saya memang bermain-main dengan Tuhan pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya mengatakan, saya tidak tahu. Yang jelas saya sudah di sini saat ini. Itu hal yang saya ingat. Dan benar, sementara kuliah di Fakultas Filsafat, yang katanya adalah calon-calon pendeta, saya tidak tahu tujuan saya ke depan apa. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan ke depan. Berbeda dengan saat saya kuliah di Fakultas Komputer. Saya tahu, tamat dari sini saya akan mengambil apa, melakukan apa, dan selanjutnya sampai di mana. Saya sudah merencanakan semuanya. Bahkan, hal yang menarik, di semester 1 dan di semester 2, saya sudah mempersiapkan untuk skripsi saya. Saya sudah menyiapkan konsep atau apa yang akan saya bahas di skripsi saya. Di semester 1 dan semester 2 yang pada umumnya mahasiswa baru tidak akan melakukan hal tersebut. Namun karena saya sudah merencanakan semuanya secara matang, saya mulai di semester 1 dan semester 2. Berbeda dengan di Fakultas Filsafat, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya blank dengan masa depan saya. Saya tidak tahu mau jadi apa saya ke depan.
Saat orang-orang bertanya, tamat dari sini mau jadi apa? Saya hanya jawab, saya mau menjadi menteri agama. Karena saya benar-benar tidak tahu, saya tidak bisa menjadi pendeta. Saya benar-benar tidak cocok menjadi seorang pendeta. Demikian saya melewati waktu-waktu saya di Fakultas Filsafat. Satu kali, ada waktu di mana mahasiswa-mahasiswa filsafat harus kumpul di tempat yang disebut Taman Doa. Kemudian kami akan berdoa subuh bersama-sama. Kemudian satu waktu, sementara berdoa subuh, saya benar-benar terbawa dengan suasana dan saya terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan? Saya mau jadi apa di sini? Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya benar-benar blank dengan keadaan ini. Tanpa disadari, doa subuh selesai dan tinggal saya sendiri yang tinggal. Sementara saya terus berdoa, sementara saya terus bergumul. Ada salah satu dosen senior yang pada waktu itu memimpin doa yang masih tinggal bersama-sama dengan saya. Dia memperhatikan saya dan dia menanyakan, David, kenapa? Ada pergumulan kah? Kemudian saat itu saya menceritakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya gumulkan. Sir, saya bingung dengan tujuan hidup saya. Saya tidak tahu kenapa saya sampai di sini saat ini. Kemudian satu cerita yang saya ingat, kekuatan yang saya dapatkan yang disampaikan oleh dosen tersebut. Dia katakan begini, David, engkau sekarang sementara berada di sebuah arus. Meskipun engkau mencoba melawan arus itu, tapi arus itu akan lebih kuat. Cara satu-satunya supaya engkau tidak kelelahan melawan arus itu, supaya engkau tidak habis tenaga melawan arus itu, ikuti saja arusnya. Ikuti sampai di mana dia akan membawa engkau. Ikuti sampai di mana dia akan menuntun engkau dan melepaskan engkau. Sampai di mana engkau bisa berhenti dan menepi dan mengambil nafas. Hanya itu satu-satunya jalan. Karena jika engkau berusaha melawan arus itu, maka engkau akan habis tenaga. Dan itu yang saya ingat dan menjadi kekuatan saya. Oke, kalau begitu saya akan ikuti arus ini. Kemanapun dia akan menuntun saya, kemanapun dia akan membawa saya akan ikuti. Jadi mulailah saya berkuliah seperti biasanya. Meskipun saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Semester 3, semester 4 saya lupa. Di filsafat ada satu kegiatan yang dilakukan di UNCLAP, yaitu pelatihan medical missionary. Kemudian saya teringat komitmen saya. Waktu lalu saya pernah bercita-cita menjadi seorang misionari. Ya, karena saya ingat komitmen saya dan kebetulan ada kesempatan, saya ikut pelatihan tersebut. Sementara kuliah, sementara mengikuti pelatihan. Namun, karena memang saya tidak berfokus dengan semua jalan hidup saya pada saat itu, saya hanya sekedar ikut. Yang penting ikut saja. Dan memang banyak hal-hal yang memotivasi saya, mengingatkan kembali kepada saya, mengajarkan kepada saya betapa luar biasa kasih Tuhan itu bagi kita. Dan bagaimana dia rindu menuntun kita. Pada waktu itu saya berpacaran dengan istri saya saat ini. Dia juga mengikuti kelas yang sama, medical missionary, UNCLAP medical missionary. Dan dia giat. Dia sudah mengikuti hampir setiap semester dia mengikuti. Dia malah lebih rutin mengikuti daripada saya secara pribadi yang notabene adalah fakultas filsafat, mahasiswa fakultas filsafat. Sedangkan dia adalah mahasiswa fakultas keperawatan. Dan dia selalu mendorong saya untuk lebih giat mengikuti kelas itu karena sangat baik baginya. Menuntun dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun saya tetap seperti biasanya karena saya tidak tahu apa tujuan saya. Ya, yang penting saya sudah ikuti. Kemudian saat saya akan segera ditamatkan semester akhir di Fakultas Filsafat, saya mencoba mengurus semester depan saya harus tamat. Entah jadi apapun saya harus tamat. Tapi ternyata saya harus menunda satu semester lagi. Ada satu mata kuliah yang harus saya ikuti di akhir semester saya, yang tidak bisa saya ambil di semester yang rencananya saya harus ditamatkan. Kemudian benar, saya mengikuti lagi satu semester. Saya berpikir, kalau memang Tuhan inginkan saya ada di fakultas ini, kenapa saya harus ditunda satu semester lagi? Ternyata ada cara Tuhan yang luar biasa di balik semuanya itu. Karena semester itu begitu santai, hanya satu mata kuliah, saya memutuskan untuk mengikuti dengan serius pelatihan medical missionary di semester tersebut. Dan benar, saat saya mengikuti dengan serius pelatihan itu, ada banyak revival, kebangunan yang saya dapatkan. Saya benar-benar disadarkan betapa penting kehidupan kita untuk melayani Dia yang telah menyelamatkan kita. Saya ditamatkan sebagai seorang mahasiswa Fakultas Filsafat, dan di semester itu juga saya ditamatkan, di tahun itu juga saya ditamatkan sebagai seorang medical missionary. Kemudian saya mulai berpikir, Tuhan, sekarang saya fokus ingin melayani Engkau. Harus kemana saya? Dan benar, setelah saya selesai perkuliahan, ada satu panggilan pelayanan bersama teman-teman medical missionary di Penolusian dan juga di Jayapura. Dan saya mengikuti itu dengan sangat excited, sangat bersukacita. Saya senang melayani Tuhan dengan cara demikian. Sebagai seorang misioner kesehatan, saya senang untuk menjangkau setiap pribadi. Saya senang untuk menceritakan betapa besar kasih Tuhan kepada semua orang yang saya temui pada saat itu. Dan di sisi lain, ada panggilan untuk menjadi seorang gembala jemaat, seorang pendeta. Saat saya kembali dari pelayanan, saya
jalan-jalan ke kampus untuk mengambil ijazah saya, ada seorang dosen yang berjumpa dengan saya dan bertanya, sudah masukkan lamaran di mana sekarang? Kemudian saya katakan, belum sir, saya belum masukkan lamaran di mana-mana. Sekarang masukkan, dia katakan begini, sekarang masukkan di Papua Barat. Papua Barat sementara membutuhkan seorang pendeta, seorang pelayan. Kemudian saya berpikir, Tuhan, apakah saya harus menjadi seorang pendeta? Saya senang melayani dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada saya lewat medical missionary. Namun, ada pemikiran yang mengatakan, coba saja, masukkan lamaran. Kalaupun memang diterima, mungkin itu adalah cara Tuhan. Dan benar, saya tulis surat lamaran, saya kirim ke daerah misi Papua Barat. Kemudian saya berdoa, Tuhan, kalau memang ada panggilan sampai waktu tertentu, saya akan jadi pendeta. Tapi kalau tidak, saya akan tetap menjadi seorang medical missionary. Dan belum sampai batasan waktu, panggilan itu sudah datang. Sudah diputuskan, dan ternyata saya sudah dipanggil untuk melayani di Sorong. Hal yang saya ingin bagikan, bahwa Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Jika kita terus mau memasrahkan kehidupan kita, jangan pernah melawan. Jangan pernah melawan bisikan Tuhan. Jangan pernah melawan panggilan Tuhan. Karena sama seperti Yunus, sejauh apapun kita memberontak terhadap Tuhan, Tuhan rindu mengajak kita kembali bersama-sama dengan Dia. Dan ada satu pelajaran yang saya dapatkan dari Yunus, bahwa panggilan Yunus untuk melayani ke Nineve bukanlah sekedar untuk menobatkan bangsa Nineve, tapi untuk menobatkan Yunus sendiri dari tindakan yang tidak mau mengasihi sesamanya. Dan itu pun yang saya rasakan kepada diri saya. Kenapa Tuhan memanggil saya? Kenapa Tuhan menuntun saya sampai di titik ini? Bukan karena supaya saya menyelamatkan orang lain, tapi Tuhan ingin menyelamatkan diri saya. Dan mungkin dengan cara Tuhan menyelamatkan diri saya, Tuhan rindu menggunakan saya untuk menyelamatkan orang lain. Saya percaya panggilan itu pun ada untuk kita semua. Tuhan ingin menuntun kita semua dengan cara yang Dia inginkan. Menuntun kita untuk membawa kita kepada keselamatan, sambil Dia menuntun kita, Dia rindu kita pun menuntun orang lain kepada keselamatan. Sampai di sini, kenapa channel YouTube ini dibuat? Saya rindu untuk membagikan kasih Tuhan dengan cara yang saya sukai. Saya sangat menyukai teknologi, dan semoga dengan semua video yang saya bagikan lewat channel ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Bagaimana Dia mencoba menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana Dia mencoba menuntun kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan juga sambil kita dituntun olehnya menerima keselamatan, Dia juga akan menggunakan kita untuk menuntun orang lain kepada keselamatan. Dan terakhir, semoga apa yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan terus menyadarkan kita betapa Allah mengasihimu.